Halo semua, ini adalah presentasi dari kelompok 2. Di sini kami memiliki 7 anggota, yaitu Aprilia Salsabila, Erlina Putri Padilla, Gania Zena Syamsyaman, Raihana Fauzia Syahputri, Richardson JN Sinambela, Salwa Alipia Hamzah, dan Wahyu Ramadhani. Selamat menyaksikan. Jadi, apa itu round robin? Jadi, round robin ini adalah penjadwalan proses menerapkan strategi preemptif yang dilakukan terutama oleh penjadwal berdasarkan jatah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum. Algoritma round robin disebut juga pair time scheduling yang berprinsip dasar adil tanpa adanya prioritas, bahwasannya semua sumber antrian dianggap sama dan penting sehingga diberi waktu time kuantum oleh pemroses. Nah, jadi jika proses masih running sampai akhir waktu kuantum, maka CPU akan mempreempt proses itu dan memberikannya ke proses lain, dan proses yang running sebelumnya akan di-rolling ke list yang paling akhir. Apa saja ya kelebihan dari penggunaan algoritma Robin? Yang pertama, menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS. 2. Untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time-nya berjalan lancar dan cepat. 3. Mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starve. 4. Memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding slot waktunya. Dan terakhir, ia merupakan algoritma yang paling simpel dengan bagian proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Nah, slide berikut ini akan menampilkan gambaran algoritma penjadwalan round robin. Mengelola senarai proses read runnable sesuai urutan kedatangan, ambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi running. Bila kuantum belum habis dan proses selesai, maka ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Bagaimana ya contoh round robin? Nah, ini dia contohnya. Bisa dilihat dengan jelas kan? Setelah lihat contohnya, kita akan beralih ke slide lain nih. Lalu, sistem round robin ini bisa digunakan dalam bidang apa saja ya? Yang pertama, di bidang computer operation. Dalam komputasi, round robin digunakan dalam algoritma penjadwalan untuk mendistribusikan pekerjaan secara merata di semua sumber daya yang tersedia. Yang kedua, bidang sport. Dalam olahraga tim seperti NFL, NBA, MLB, dan NHL, round robin adalah metode penjadwalan bagaimana setiap peserta berencana untuk bermain melawan setiap peserta lain dalam acara tersebut. Lalu yang ketiga, story. Round robin story atau cerita round robin adalah salah cerita yang dimulai oleh satu orang dan dilanjutkan oleh orang lain satu demi satu. Keempat, business meeting and events. Jika Anda merencanakan pertemuan bisnis atau acara, Anda dapat menggunakan penjadwalan round robin untuk memungkinkan semua peserta bergiliran mempresentasikan ide dan produk mereka. Ini memberi semua peserta kesempatan yang sama untuk berbagi dan didengar, sambil meminimalkan waktu yang terbuang untuk bolak-balik kantor pembicara. Apa saja kekurangan round robin? Ini dia kekurangannya. Waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Lalu, sering terjadi convey effect. Terakhir, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja.
Itulah penjelasan mengenai cara kerja dari algoritma, atau lebih dikenal algoritma round robin. Satu hal yang unik dari algoritma jenis ini adalah ia mengutamakan antrian, yang artinya siapa yang paling awal masuk, maka ialah yang akan diproses terlebih dahulu. Hampir mirip konsep TIFO, first in first out. Namun kelebihan dan kekurangannya itu bergantung pada slot waktu atau quantum time yang sangat berpengaruh pada lama prosesnya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.